Terkait yang pembicaraan Pak Presiden Pak ini yang terkait pembangunan mangkrak itu seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah kita bersyukur silaturahmi kita lancar. Ya, makasih. Wah, ninja ini. Nih kalau bisa dikatain gubernur nggak benar, banjir nggak beres, siapa Pak? Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Bener nggak apa-apa. Ya itu hak dia. Tapi kan sorry saya potong ya Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Ya. Oh iya. Iya, emang iya. Tadi kan katanya bukan Iya. faktanya. Jadi gini, kalau misalnya banjir masih, banjir. memang masih banjir. Mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya Coba sudah kita lihat dilakukan. rekam jejaknya. Tau gak lu ngomong begitu, lu muak gua denger dia. Bacot. Ada aja ya. Langit yang akan menjadi sebuah takdir Bikin. cinta kita, menjadikan hamparan bahwa saksi ini, detik ini, secara sinaran ultraspeng yang mulai diaungi oleh Green Day, akan menjadi Cranberry cinta kita menjadi nyata. Aku sudah mempersembahkan terjun dari helikopter untuk kamu sayang. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, menggelorakan Bedanya apa ya? samudra, agar Anies tidak sama jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 bahasanya sen hampir-hampir sehari. Jadi kita harus menerapkan di semua tempat zero runoff. Zero runoff itu artinya apa? Setiap wilayah rumah kita misalnya, air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Akhirnya banjir. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Ini lagu kita khusus. Persepsi dibentuk lewat kenyataan, bukan pernyataan. Jadi, bagaimana persepsi dibentuk? Bentuk tunjukkan kenyataan. Kami bertugas Jakarta, tunjukkan sesudah berjalan 5 tahun, apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan menemukan pembuktiannya. Bila yang ditudingkan tidak menemukan pembuktiannya dan ternyata memang tidak ditemukan, maka semua pernyataan-pernyataan itu batal. Sebenarnya Pak, saya nyiapin buat closing Bapak tuh durasinya 1 jam. Terus? Tapi saya bawanya sedikit aja, nggak nyampe selesai. Karena? Biar kayak program Bapak, banyak yang nggak selesai. Waduh, menusuk jiwanya. Sindiran halus guys. Ini adalah lawan sejati Anies Pak Anies puncaki Baswedan. elektabilitas. Dan beruntung di sini Pak Anies Baswedan unggul jauh daripada mereka berdua. Saingannya Nah itu teman-teman relawan Indonesianis, mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Okay?
Nani? Itu program-programnya di DKI Jakarta dulu ya. Ayo deh, Pak. Halah, tetap Pak Anies is the best. No pencitraan, no petugas partai. Nih, Iya komentar sih, dari bro. netizen. Iya sih. Atau siapalah, om tante atau siapa ini. Iya sih. Itu kan menurut kalian ya. Dan kita juga nggak bakalan maksa kalian untuk nggak milih Pak Anies. Jika kalian merasa bahwa Pak Anies itu adalah yang terbaik, ya itu terserah kalian. Dan saya juga tahu tuh kalau sebenarnya tuh kalian milih Pak Anies tuh bukan karena kalian tahu dia bisa kerja. Sebenarnya saya tuh tahu bahwa kalian juga menyadari bahwa dia itu nggak bisa kerja, bahwa dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, otaknya tuh nggak nyampe buat mimpin negara. Kalian menyadari itu kan? Cuman kenapa kalian harus milih dia? Karena kalian nggak punya pilihan lain, ya kan? Gara-gara sakit hati Pak Jokowi menang 2 kali. Terus kalian mau pilih siapa? Kalian mau pilih Pak Ganjar? Nggak mungkin, karena Pak Ganjar juga didukung sama Pak Jokowi. Kalian mau milih Pak Prabowo juga nggak mungkin, karena Pak Prabowo dia mendedikasikan dirinya untuk membantu Pak Jokowi. Jadi nggak ada pilihan lain selain Pak Anies, gitu kan? Meskipun kalian menyadari bahwa dia itu nggak bisa kerja, tapi ya sudahlah, ya udahlah, itu hak kalian. Cuman ya paling nggak jangan malu-maluin rakyat lah ya. Masa sih kita harus punya presiden yang nggak bisa kerja? Sekali dia pidato nawar-nawarin perubahan, begitu pas kerja yang dirubah cuma apa sih yang dirubah? Hah? Apa aja yang udah dirubah? Oh ya, jawab. Apa saja yang sudah dirubah? Siapa presidennya? Presiden Jokowi. Siapa presidennya? Presiden Jokowi. Siapa presidennya? Saya masih beranggap sampai hari ini. Presiden Jokowi adalah presidennya Partai Nasdem. Ini anjir dicuekin. Itu calon presiden terbaik di dunia loh Mbak. Orang cerdas, orang pintar, yang banyak prestasinya katanya. Udah ya, itu ya guys ya. Beberapa parodi dan komentar dari netizen, dari masyarakat. Memang ada yang diedit dengan kelucuan-kelucuan tertentu. Namun juga ada yang berkomentar, ya namanya pilpres, berarti ada yang didukung, ada yang nggak didukung. Nah, apapun itu, yang penting jangan bawa politisasi agama. Jangan sampai ada politik identitas. Dan kita harus tetap jaga persatuan. Siapapun presidennya nanti, yaitu presiden kita ya. Jangan sampai menjadi pembangkang di negara kita ini ya. Jangan sampai merubah asas Pancasila, dan Indonesia tetap harus bersatu dalam kebinekaan. Terima kasih. Demikian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.